semua, balik lagi ke channel YouTube gue, Jihan Nadira. Jadi pas banget nih, kebetulan tadi malam itu gue baru aja dapet update terbaru dari SIMAK UI 2020. Kalian nanyain gimana perkembangan SIMAK, gimana update SIMAK, esai diadain atau enggak. Gue juga sempat bikin pertanyaan di Instagram gue, dan gue juga akumulasiin pertanyaan-pertanyaan kalian seputar SIMAK UI dan akan gue jawab di video kali ini gitu. Jadi semoga informasi yang gue sampaikan ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk share juga video kali ini ke teman-teman kalian yang lagi nyari informasi seputar SIMAK. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube gue untuk dapat update-update terkait perkuliahan selanjutnya, oke? Oke deh, jadi langsung aja gue akan ngebahas. Jadi update SIMAK UI 2020 tuh sebenarnya ada apa aja sih, Kak? Oke, gue bahas dari tanggal pelaksanaannya. Jadi tanggal pelaksanaan SIMAK UI 2020 itu kan rencananya tanggal 12 Juli ya. Jadi memang banyak banget pro kontra karena 12 Juli itu mepet banget sama UTBK. Kemarin gue coba cek lagi dan ternyata tanggalnya dimundurin. Jadi dari awalnya tanggal 12 Juli, jadi untuk kelas vokasi S1 paralel ataupun S1 reguler 26 sampai 30 Juli 2020. Pendaftarannya itu tanggal 19 Juni sampai 19 Juli 2020. Tapi sebenarnya kalian udah bisa buat akunnya sih di websitenya penerimaan.ui.ac.id. Cuman untuk pendaftarannya mereka baru buka tanggal 19. Kalian bakal diumumin tanggal 5 Agustus. Itu lumayan cepat sih sebenarnya. Cepet banget sih. Nah itu, jadi itu terkait jadwal pelaksanaan ujian yang terbaru banget ya. Gak tau ya, gue rasa kan pandemi ini segala bentuk perubahan itu mungkin aja terjadi. Yang terpenting sekarang itu adalah gimana cara kalian bisa tetap update sih gitu. Mungkin dengan subscribe ke channel YouTube gue. Oke, sekarang kita akan ngebahas tentang materi ujian. Jadi materi ujian di SIMAK UI itu sebenarnya apa aja sih? Ya, isinya itu nggak berbeda sama zaman gue SIMAK 2-3 tahun yang lalu gitu. Jadi pas zaman gue itu materinya kebagi jadi dua, ada tes kemampuan dasar sama ada tes kemampuan IPA ataupun IPS, tergantung sama pilihan kalian. Jadi tes kemampuan dasar tuh mencakup matematika dasar, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah terus kalau misalkan tes kemampuan IPA ataupun IPS, ya itu sebenarnya basic sih, kayak fisika, kimia, biologi, matematika, IPA gitu ya. Terserah ya kalian milihnya jurusan apa. Tenang aja, di tahun ini udah nggak ada esai sama sekali. Yang penting kalian sekarang siapin aja diri kalian di kemampuan dasar ataupun kemampuan IPA, IPS. Udah nggak usah pikir lagi esai karena udah nggak ada. Oke? Banyak juga nanya, Kak, linjur bisa atau enggak? Bisa. Sebelumnya IPA pengen ngambil IPS itu bisa banget. Kalau kalian IPS pengen ke IPA bisa, tapi kecuali jurusan tertentu kayak FK ataupun FKG ya, itu memang harus ijazahnya tuh harus ijazah IPA. Gimana sih, Kak, tipikal soal-soal SIMAK? Jadi sebenarnya sama sih kayak yang udah gue sempat omongin di video sebelumnya. Jadi kalau menurut gue pribadi, tipikal soal-soal SIMAK itu kurang lebih sama sih. Jadi mungkin gue akan kasih link soal-soalnya di bawah ini. Sebenarnya bukan gue ngasih sih, gue dapet, karena menurut gue tipikal soal SIMAK itu tiap tahunnya kurang lebih sama. Pun dulu gue juga pelajarin soal-soal SIMAK dari tahun-tahun sebelumnya sih. Karena menurut gue kalau ditanya gue belajarnya gimana ya, gue telah ahli masing-masing soal ataupun pilihan jawaban yang ada gitu. Jadi gue belajarnya kalau ditanya dari mana ya dari soal-soal itu dan dari pembahasannya. Oke, kita bakal ngebahas tentang biaya karena ada yang bilang, Kak, kalau misalkan kita keterima lewat jalur SIMAK berarti kita dapat UKT golongan paling tinggi ya atau golongan paling mahal. Gini, gue tekenin lagi ya, SIMAK itu memang jalur mandiri UI. Tapi saat kalian daftar SIMAK kelasnya reguler, biaya kuliah kalian itu bisa sama aja sama anak-anak yang terima di undangan ataupun di SBMPTN. Jadi sebenarnya yang harus kalian pikirin itu kelasnya, bukan jalur masuknya. Saat kalian milih kelas reguler dan kelas paralel, di mana-mana memang lebih murah tuh kelas reguler ya. Lebih murah kelas reguler daripada kelas paralel. Karena apa? Karena di kelas reguler ini kalian bisa dapat BOP berkeadilan. Apa BOP berkeadilan? Jadi intinya di BOP berkeadilan itu kalian bisa nih milih. Maksudnya UI akan ngasih pilihan ke kalian mau bayar UKT di kelas mana. Pokoknya intinya semampu kalian gitu. Karena UI juga punya peraturan rektor tahun 2018 yang intinya dia bilang UI menjamin gak akan ada mahasiswa yang dikeluarin dari kampusnya cuman karena masalah pembiayaan gitu. Jadi ini untuk kelas reguler ya, jadi kalian tenang aja. Nah, jadi balik lagi, BOP berkeadilan itu apa? Jadi intinya, biaya kuliah kalian akan disesuaikan dengan kemampuan finansial kalian. Jadi ada 6 golongan, dari mulai 0 rupiah sampai kalau gue nggak salah 7.500.000 gitu. Jadi kalian bisa milih, kalian mau bayar di golongan 0 sampai 1 juta atau berapa sampai berapa, kayak gitu. Terus juga banyak yang nanya, Kak, kalau misalnya di SIMAK itu bebas uang pangkal nggak sih? Balik lagi, ini SIMAK itu kan kita buka berbagai kelas, ada vokasi, ada reguler, ada paralel, ada kelas internasional. Yang bebas uang pangkal atau uang gedung lah istilahnya itu cuman kelas reguler doang. Kalau misalkan paralel, vokasi, internasional, itu mereka tetap kena UP atau uang pangkal gitu. Dan tahun ini untuk BOP di kelas yang non reguler yang tadi gue sebutin 3 itu mengalami kenaikan. Terkait pembiayaan di UI banyak yang bilang mahal lah, apalah segala macam. Ini gue clearin lagi ya, masuk UI di jalur SIMAK
SBMPTN itu tuh bisa nggak mahal as long as kalian milih kelas yang tepat sesuai dengan kebutuhan finansial kalian, kayak gitu. Oke? Sekarang gue mau ngebahas kuota. Jadi di tahun gue memang kuota penerimaan masuk UI itu paling besar di SBMPTN. Itu kenapa zaman gue dulu gue tuh fokus banget ngejar di SBMPTN gitu, karena memang kuotanya paling besar. Cuman di tahun ini kuotanya berbeda. Mungkin gue akan kasih gambarnya di sini. Jadi kuota jalur masuk UI tahun ajaran 2020 sampai 2021 ini gue sebutin dari reguler, kelas yang biasa gitu ya. 50% anak diterima dari SIMAK, 30% dari SBMPTN, dan 20% dari SNMPTN. Jadi sekarang kuota untuk SIMAK itu gede banget, 50%, hampir setengahnya. Jadi gue sangat menyarankan kalian untuk ikutan SIMAK UI karena memang kuotanya tahun ini gede banget penerimaannya. Terus buat kalian yang tertarik paralel, itu juga kuota SIMAK itu 50%, bagi dua sih sebenarnya, sama PPKB gitu. Dan untuk kelas vokasi, kuota untuk SIMAK itu 30%, PPKB-nya sisanya 70%. Kelas internasional itu 60% diterima dari jalur SIMAK dan 40% dari talent scouting. Sekarang terkait pendaftarannya. Nah, gimana sih Kak cara daftar di SIMAK UI? Caranya tuh gampang banget. Pertama kalian tinggal buka websitenya penerimaan.ui.ac.id. Di situ kalian tinggal bikin akun, pendidikan terakhirnya apa, nilai rapot semester 1 sampai semester 6 atau dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA, dan yang terakhir melakukan pembayaran. Ijazahnya belum keluar gimana? Kalau misalkan tahun gue, kalau nggak salah itu gue ngasih surat keterangan lulus. Pokoknya gue udah kuliah tahun kedua atau tahun ketiga gitu. Itu gue baru ngambil ijazah di SMA gue. Jadi kalau nggak salah pakai SKL juga bisa kok. Gitu. Banyak juga yang nanya ke gue, Kak bisa nggak sih gue daftar di jurusan yang sama kayak SBMPTN? Jawabannya bisa. Misalkan SBMPTN kalian daftarnya FK dan SIMAK kalian juga daftar FK. Itu kalian bisa milih di satu jurusan yang sama gitu. Cuman kemarin gue sempat ngomong juga, let's say kalian udah keterima duluan di FK, maka di SIMAK meskipun kalian harusnya lulus juga, itu bakal otomatis gugur. Cara sistem itu kalian udah masuk gitu loh, udah terdaftar duluan di SBMPTN. Capek juga ya. Ini sekarang terkait ujian. Ujiannya tuh pakai nilai tes atau pakai nilai rapot. Nah, jadi ini terkait dengan update yang akan gue sampaikan. Per tadi malam, itu gue dapat informasi kalau pelaksanaan SIMAK UI 2020 itu dilaksanakan secara daring atau menggunakan smartphone kalian. UI memutuskan untuk melaksanakan ujiannya secara online. Jadi kalian ngerjainnya di rumah pakai HP gitu, pakai smartphone kalian. Gue juga nggak tahu gimana sistemnya. Cuman kalau gue sebagai mahasiswa UI sendiri, minggu kemarin memang ujian gue kan pakainya online ya. Jadi kayak kita ujian itu pakai emas itu elektronik manajemen gitu, pakai emas lah, emas pokoknya itulah ya. Jadi kita ujiannya pakai itu, nanti kita kayak langsung masuk aja ke lamannya dan di situ udah ada tuh kelasnya, kita tinggal klik. Nanti saat kita udah klik waktunya dan kita bisa kerjain langsung gitu. Kita nggak bisa buka tab yang lain. Nantinya saat kalian ngerjain soal SIMAK, kalian nggak akan bisa buka tab yang lain atau mungkin buka browser yang lain karena memang itu udah disetting khusus. Gue pun juga yakin UI pasti udah nyiapin segala kemungkinan untuk mengantisipasi kecurangan. UI itu seketat itu masalah ujian. Kita udah nyiapin protokol-protokol khusus untuk mencegah kecurangan itu terjadi gitu. Kita percayain aja sama panitia penerimaan mahasiswa baru UI dalam penyelenggaraan ujian ini. Karena menurut gue sebenarnya ngerjain soal pakai HP itu ada plus minusnya. Plusnya mungkin hasilnya keluarnya cepet, terus kalian juga bisa dapat coret-coretan. Maksudnya kayak kalian ngerjain di rumah, kalian ngambil coret-coretan satu rim juga nggak apa-apa gitu kan. Bedanya kalau misalkan gue ngerjainnya paper, coret-coretan gue tuh terbatas. Kita bisa mengurangi ketegangan kita karena kan kita nggak perlu tegang dilihatin pengawas gitu kan. Tapi memang pastilah ada negatif. Ini tergantung banget sama servernya. Jadi kalau misalkan servernya down ya udah gitu, ujiannya tiba-tiba ke close aja, mati lah. Pastiin kalian udah berada di jangkauan sinyal yang kuat gitu untuk mengantisipasi hal-hal yang nggak kita inginkan ya. Terkait pemilihan untuk pemilihan jurusannya itu sebenarnya masih sama kayak tahun lalu. Jadi gini, misalkan kalian mau milih nih, kalian mau ikutan SIMAK, kalian bisa milih nih di 3 kelas, ada reguler, paralel, dan ada vokasi kan. SIMAK, kalian milih di kelas reguler itu ada 3 program studi, begitupun juga di paralel, begitupun juga di vokasi. Kalau kalian mau maksimalin ketiga-tiganya, kalian bisa ngambil 6 program studi. Jadi misalkan 2 reguler, 2 paralel, dan 2 vokasi itu bisa. UI tuh nggak ngelihat kayak, oke, gue cuma daftar nih di 1 jurusan aja. Berarti intinya gue kelihatan dong Kak niat banget dibanding sama teman gue yang dia daftarnya 6 jurusan gitu. Enggak, tuh yang UI lihat itu cuma dari nilai kalian. Untuk biaya daftar ya di jurusannya, kalian mesti bayar 400.000 untuk 2 pilihan jurusan. Gimana Kak kalau gue pengen daftar lebih dari 2 jurusan? Per jurusan nantinya kalian akan dikenakan tambahan biaya sebesar 60.000. Terus ada juga yang bilang kayak, Kak biayanya tahun ini berarti tambah mahal dong. Enggak, sebenarnya sama aja kayak tahun-tahun sebelumnya. Cuman sebenarnya yang gue heran kenapa biayanya masih sama. Padahal mungkin harusnya
biaya justru lebih turun gitu, karena kan mereka nggak perlu bayar kertas, nggak perlu bayar pengawas, nggak perlu bayar tempat gitu kan. Jadi kayak kenapa biayanya masih sama? Maksud gue di pandemi yang kayak sekarang ini ya, orang kan mungkin ekonominya berbeda ya sama tahun-tahun sebelumnya. Ini menurut gue mungkin bisa didengar sama pihak UI yang lagi nonton video gue, mungkin bisa Pak dikurangin biayanya karena 400.000 tuh lumayan mahal ya Pak. Nah sekarang gue mau ngebahas tentang teknis ujiannya. Pak, kalau misalkan ujian di SIMAK tuh berarti pakai nilai rapot dong, karena mungkin kalian ngelihat di postingan di SIMAK itu kita masukin nilai rapot dari semester 1 sampai semester 6. Sampai sekarang pun kita belum ada dapat informasi lebih detailnya terkait ini, karena mereka juga menjanjikan akan memberikan informasi lebih lanjut melalui kanal-kanal informasi selanjutnya gitu. Jawaban yang terpenting sekarang adalah kita tunggu bersama update dari pihak penerimaan mahasiswa baru Universitas Indonesia. Terus soal SIMAK-nya sebenarnya sama nggak sih kayak UTBK? Kalau gue bisa analogiin ya, ini menurut gue ya, soal ujian tuh ibarat laut. Soal UN tuh ada di dasar nih, di permukaan banget nih. Terus kalau misalkan soal UTBK itu ada lebih di tengah-tengahnya nih, di dalam. Kalau soal SIMAK itu di dasar, jadi kayak bener-bener deep gitu. Kita tuh perlu analisis yang dalam banget di tiap soalnya. Jadi kalau ditanya susah atau enggak, menurut gue soal SIMAK itu cukup susah. Kak, ada nggak sih jalur dalam buat UI? Terus bisa nggak sih Kak sebenarnya kita diterima lewat orang dalam gitu? Pun juga dulu zaman gue SMA, gue juga dengan polosnya pernah nanya ke panitianya. Dan ini gue lurusin juga ya, UI itu nggak kayak gitu. Dia nggak ngelihat gede-gedean uang orang tua kalian. Pun teman-teman gue juga anaknya tuh anak-anak pinter, nggak mengindikasikan bahwa dia tuh anak-anak titipan gitu loh. Jadi kayak sejauh ini gue mau positive thinking aja sih. Jadi kayaknya nggak ada sih untuk titipan anak-anak dalam ya. Nah terus sekarang apa yang harus kalian lakukan untuk mempersiapkan ini ya? Kalau menurut gue, jangan kebanyakan panik, jangan terlalu tegang, jangan terlalu dibuat stres sama update-update yang terbaru gitu. Karena menurut gue dengan kita banyak protes, kita banyak ngeluh, akhirnya waktu kita buat belajar tuh kepotong. Jadi saat kalian protes, ngeluh dengan sistem yang baru, ada teman-teman kalian di luar sana yang mereka tetap belajar, yang malam bahkan nggak tidur untuk mempersiapkan diri mereka di SIMAK. Ya memang itu hal yang nggak bisa dihindari gitu. Jadi mau apa, nggak bisa apa-apa gitu kan. Jadi memang kita serahin sama panitia. Gue yakin banget UI pasti punya mekanisme khusus untuk meminimalkan banget nih yang namanya joki lah, yang namanya nyontek lah, kecurangan lah, segala macam itu pasti udah mereka pikirin secara mateng juga. Dan gue harap kalian nantinya yang bakal ngikutin SIMAK, tolong banget dijaga integritasnya. Maksudnya saat kalian usaha untuk masuk UI-nya dengan cara nggak jujur, akhirnya kalian juga bakal tergopoh-gopoh gitu loh saat kalian udah masuk gitu. Jadi kayak lebih susah lagi untuk keluar dari kampusnya karena kalian masuknya pun juga nggak jujur, nggak sesuai dengan kompetensi kalian gitu. Pokoknya jangan sampai kalian nyontek, jangan sampai kalian berpikir untuk nyari peluang untuk melakukan kecurangan tuh jangan sampai. Gak ada gunanya juga sih kalau kalian keterima, tapi dengan jalur yang kotor kayak gitu. Mungkin yang bisa gue sampaikan itu adalah semangat terus buat SIMAK. Simalin banget peluang kalian. Untuk informasi atau update selanjutnya pasti akan gue kabarin, baik itu di YouTube gue ataupun di sosial media gue. Jadi jangan lupa untuk subscribe lagi ke channel YouTube gue dan nyalain notification-nya biar kalian dapat informasi terupdate gitu. Jadi mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan kita ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.